Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baiti ridwanullahi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. إلى حضرة السلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع أولياء مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا وخصوصا أولياء اتساع إندونيسيا وفي جزيرة الجاوة وخصوصا إلى روحي بيشم الشاري وخصوصا إلى روحي بل الصديق ومن وخصوصا إلى روحي ولمن أمر في هذه القرية ولا تنظر شيء لله لهم الفاتحة. يا نعبد ويا نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والأولياء العارفين والشهداء الصالحين وملائكة الجبل وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وأقربائنا وأشقائنا وجميع شيخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحهم بي أمين sekalian بي عثمان sekalian وذريتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وخصوصا إلى روح من أهل هذا الجماعة sedaya bapak ibu nipun kula iki jemaah GSM ingkang sampun sumari-sumari ugi keluarganipun sedherekipun ingkang sampun garwanipun ingkang sampun sumari sedaya jaler istri ingkang ngalit ingkang tebih ingkang celak ingkang rimatan ingkang boten karimat saking bapa saking ibu fi qubarihim taqabbalallahu a'malahum wa ghafara dhunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufrin niran Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. Ya Rabb wa khususan teman-teman sedaya jamaah keluarganipun ingkang samenika taksih nandhang gerah mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan ila shifauka shifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Khususan teman-teman sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah, istiqomah anggenipun netep ing ibadah, istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ibadah, dipun kampilaken anggenipun ziarah Makkah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah dipun tepihaken saking sedaya balak lan fitnah mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah rabbal baraya minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a
رضا إلا وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahin nabil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya kula tondo ingkang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sadherenge kawiwitan kula tansah terus mboten nate bosen ngimutaken dumateng kula pribadi, dumateng ugi panjenengan sami. Monggo kita sareng-sareng ngarosaken syukur kita dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang paling pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya, sehingga kita enjang menika saged hadir dhateng majelis Al-Qur'an ingkang kebak barokah menika kanthi kawontenan wilujeng kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Biar kita sedaya pikantuk syafaatipun wiwit gesang ing Allah menika dumugi menjang ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki kula pengin sekedhik cerita. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Niki kemarin saya baru mendapatkan cerita ini, kemudian saya ceritakan ke jenengan. Ngoten. Mugia cerita menika ndadosaken kita sedaya semakin banyak syukurnya. Jadi saya itu setiap 1 bulan sekali menika mengadakan kumpulan mustami GSM online. Terus mustami yang menerima setoran para peserta dari seluruh Indonesia. Nah, iki mustami pun kula kempalaken setiap bulan sekali. Kalau wingi lempak lajeng salah satunggalipun mustami menika cerita. Beliau menerima setoran peserta-peserta yang beliau koreksi bacaannya itu khusus, beliau memang khusus megang kelas yang usianya di atas 60 tahun. Ngoten nggih. Jadi yang usianya itu 60, 70 ngoten. Bahkan ada yang usianya 84 tahun. Ngoten. Nah, tempatnya mboten pesertanya itu tidak dari Tulungagung, dari mana-mana, termasuk dari Jakarta. Nah, kalau ingin piyambak pun cerita, baru saja ngindangi putrane teng Jakarta, kemudian sekalian silaturahmi ke peserta-peserta GSM online menika yang bertempat di Jakarta. Salah satunya itu adalah salah seorang peserta yang usianya 84 tahun. Nggih. 84 tahun, tapi alhamdulillah piyambak ibu tasih sehat. Nggih. Meskipun usia 84 tahun itu masih kemana-mana sendiri, bahkan nyetir mobil sendiri. Ngoten nggih. Nah, beliau itu dulu waktu masih muda, nggih mboten masih muda nggih, masih dalam usia produktif ngaten sampai usia 60 ngaten. Beliau itu adalah seniman yang biasa sering ke Amerika untuk pameran lukisan yang dibuatnya. Nah, di usianya yang sudah sepuh ingin memanfaatkan waktunya untuk belajar Al-Qur'an. Sedaya kegiatan Al-Qur'an teng online diikuti, termasuk menghafal Quran lewat GSM menika. Nah, meskipun bacaannya itu pun boten karu-karuan, ngaten nggih. Wis pokoke sak iso-isone. Tapi nggih ngaten, tetap beliau semangat, dan yang beliau sampaikan bahwa saya itu bagaimanapun harus tetap ikut menghafal Quran. Nggih, nanti sampai kapanpun. Bahkan
setiap hari itu hafalan itu saya baca di dalam tahajud. Dan beliau tahajudnya setiap malam itu 23 rakaat. Semangatnya luar biasa untuk memperbaiki hidupnya di sisa usia beliau. Saben dalu niku 23 rakaat, terus hafalan yang dihafalkan di dalam GSM itu dibaca pada saat tahajud. Kula ngaten langsung terenyuh, ya Allah. Begitu di luar sana banyak orang-orang yang semangat luar biasa, yang bisa menjadi ibrah pelajaran untuk kita semuanya. Di usia kita itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya. Tahajud nggih ngoten, wis saisa-isane Mas yang mboten saged ben dinten, mboten saged niku hotel 23 rakaat ngoten menika. Tidak semua orang bisa seperti itu. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi semangat yang dimiliki kemudian membaca apa-apa yang dihafalkan, nggih, lek ora iso yo panggah balik qul huwallahu ahad. Tapi semangatnya itu yang patut kita tiru. Dan di luar sana itu, di luar kota Tulungagung niki, di luar kota itu banyak sekali orang-orang yang ingin ikut majelis-majelis ngaten menika, majelis GSM maksudnya, majelis secara langsung. Tapi bisanya hanya lewat online. Saya sering diminta untuk ke sana tapi mboten saged. Nah, ini kita bisa berkumpul ngoten menika. Ini alhamdulillah luar biasa ini. Harus kita syukuri bisa berkumpul. Nek kula ngaten iki sebenarnya saya berusaha untuk istiqomah. Niki sebenarnya membantu jenengan sedaya niki membantu kula. Bantu napa? Bantu supados kula iki nggih sregep maca Quran. Lek mboten wonten jenengan sami nggih aras-aras ngapalne Quran. Jadi sama-sama. Itulah sebabnya kenapa kok selalu kita berdoa semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Nggih. Terus mboten saged apal niku bukan halangan. Ora apal yo ora apa-apa. Yang penting aku terus bisa belajar, ngoten. Nggih. Lek ora apal tunggale yo akeh. Ngoten. Liyane yo akeh sing amen lali ae. Emang usia kita dulu usia semanten, nggih. Usia semanten kan lucu-lucunya nggih. Jadi usia yang dimana kita itu patut bersyukur oleh Allah diberikan kesempatan untuk terus belajar Al-Qur'an. Ngoten nggih? Nggih. Oh, Masya Allah, nggih. Oh, ngaten. Alhamdulillah, nggih. Kula wau tingali kok dereng nate semerep ngaten. Alhamdulillah nggih. Mugi-mugi teng mriki bisa memberikan manfaat nggih dhateng panjenengan, dumateng kita sedaya nggih. Betah di sini dan semakin senang dengan Al-Qur'an. Gitu. Nggih. Tugas kita di sini adalah mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Quran, bukan menghafal Al-Quran. Menghafal itu bonus gitu. Tapi ketika kita cinta dengan Al-Quran, maka nanti di akhirat insya Allah Al-Quran pun akan mencintai kita. Begitu. Niku sudah bisa dipastikan. Dan engkang sampun jelas, hadis yang sangat jelas disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hadis tentang surat Al-Mulk menika. Surat Al-Mulk, surat Tabarak niku lho, surat Tabarak. Niku mangke teng jenengan kan berkali-kali ya mendengarkan video itu Gus Baha terus Habib novel dan siapapun menceritakan kisah tentang surat Tabarak niki yang pada saat di alam kubur itu akan melindungi siapapun dari siksaan mungkar dan nangkir meskipun orang itu di dunia dulu banyak melakukan kemaksiatan. Sampai membela tengah sana Gusti Allah di hadapan Allah
Ya Allah, kalau Engkau memang ingin tetap memutuskan membiarkan mungkar nakir menyiksa orang itu, tolong keluarkan aku dari kalammu. Ngoten sampean, ancamane surat Al-Mulk datang Gusti Allah. Jenengan mantun ngancam Gusti Allah. Niki Al-Mulk niku ngancam loh datang Gusti Allah. Kalau memang aku tidak mendapatkan izinmu, sudah ojo nganggep aku kalam, ngoten. Jangan nganggap aku. Ya, akhirnya kemudian Allah akan menyampaikan, ya sudah, sana, saya berikan syafaat padanya. Al-Munkar Nakir tidak akan menyiksanya. Setelah itu, ini Al-Mulk kembali turun mendekat kepada orang itu, dan di hadis itu disampaikan, ya, mulutnya menempel ke mulut orang tersebut, dadanya menempel ke dada orang tersebut. Kemudian dia mengatakan, tenanglah, ada aku. Ceritanya ini jenengan dikeloni kali Al-Mulk. Gini mangke Al-Mulk niku mboten berupa surat, ngaten mboten mushaf, ngaten enek tulisane tabarakalladzi mboten. Jelma dadi wong sing ganteng ngoten lho. Jenengan dikeloni karo wong ganteng remen mboten. Kados manten anyar ngaten iki lho. Jenengan sakit membayangkan neng jero kuburan peteng dewean renek sopo-sopo terus dikeloni karo wong ganteng. Niku wong manten nanyar turu jam 8 ujug-ujug jam 4 jam 5 isuk tangi lho. Kok wis isuk? Ngaten ndak krasa sewengi itu. Nah, orang yang mendapatkan kenikmatan itu ndak terasa, loh kok wis kiamat? Padahal sudah sekian ribu tahun. Tapi kalau orang yang tidak mendapatkan kenikmatan kubur itu, di alam kubur siksaannya luar biasa, merasakan betapa lamanya kiamat tidak segera datang, pingin cepat-cepat keluar dari siksaan kubur. Dan alam kubur itu jauh lebih lama dibanding alam dunia. Gimana mboten? Iya, alam kubur Nabi Muhammad sampai dengan hari ini usianya di alam kubur sudah 1400-an tahun, 1000 tahun lebih di alam kubur. Belum lagi umat-umat terdahulu berapa lama di alam kubur. Mbah-mbah kita berapa lama di alam kubur. Usianya jauh lebih lama di alam kubur dibandingkan di alam dunia. Nah, itu masih surat Al-Mulk, belum surat-surat yang lain. Namilo lek ngapalne qul huwallahu ahad mawon eman. Jadi, dan kita bersyukur kita di sini sudah menghafalkan surat demi surat. Yang penting terus istiqomah, ya. Dan itu tadi surat-surat istimewa jangan sampai lepas. Al-Mulk, Al-Waqiah itu setiap hari dibaca. Setiap malam jenengan sebelum tidur, pokoknya habis sholat isya mau melakukan aktivitas apapun wepot ngaten, lek wis apal surat Al-Mulk diwaca sediluk mawon, 5 menit mawon, ora usah buka mushaf, niku sudah selesai. Nggih. Lamila menika yang membuat diri kita terus bisa cinta kepada Al-Quran. Kita tumbuhkan Al-Quran dengan bersama-sama di majelis Al-Quran. Baik, itu sedikit yang bisa saya sampaikan mukaddimahnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, kita murajaah terlebih dahulu. Kemarin sampai ayat 31 pertengahan, kita murajaah sampai mulai ayat 18. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha
إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا لواحة للبشر عليها 19 جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Baik, alhamdulillah. Jadi kita sampai di situ kemarin dan ayat 30 ayat 31 niki termasuk ayat ingkang memerlukan ekstra perhatian. Ngoten nggih. Ya. Ada ayat-ayat yang mudah dihafal, ada yang memerlukan ekstra perhatian. Termasuk penggalan yang hari ini insya Allah kita pelajari. Nggih. Jadi di Nun Sewu ayat 31 Bu Bidan pangapunten. Niki ayat 31 hari ini yang kita pelajari niki termasuk ayat yang terus ngaten. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang mudah dihafalkan, ada juga ayat-ayat yang perlu perhatian khusus. Ngaten, perlu perhatian khusus bukan berarti itu ya kita hindarkan kata-kata sulit karena Allah di dalam Al-Qur'an sampun menjelaskan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Allah itu memudahkan. Sinten ingkang memudahkan? Allah. Yassarna, kami mudahkan, ada kata na di situ berarti kami Allah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan. Yang memudahkan sinten? Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita kemudian merasa sulit, satu yang harus kita ingat, hilangkan kata-kata itu dari pikiran kita, tapi rubah supaya nopo? Supaya saya sebenarnya menyampaikan Al-Qur'an itu adalah sebuah energi yang sangat dahsyat. Bahkan gunung pun meledak ketika diturunkan Al-Qur'an kepada gunung. Nah, supaya energi positif yang muncul dari Al-Qur'an itu bisa kita serap dengan baik. Nah, ketika kita mengatakan sulit, itu energinya negatif dan kemudian akan muncul dalam pikiran kita semakin ada rasa sulit. Tapi kalau kita berpikir, oh, ini perlu ekstra, perlu perhatian khusus. Sama seperti jenengan kagungan putra, jangan pernah mengatakan anakku nakal. Niku sering sekali. Bahkan ingkang sampun sepuh-sepuh ngantos sakmenika tasik. Kula sering temu dan pas anu teng daleme napa orang ngaten iki lho anu napa niki putu kula nakal lho niki. Maksudnya niku mboten pengen membanggakan, maksudnya niku nggih merendahkan ngaten nggih. Maksudnya kan orang Jawa ngaten biasane tidak ingin sombong maksudnya, tapi itu kurang baik. Jadi jangan pernah mengatakan anaknya nakal. Tapi memang anak itu ada yang aktif, ada yang pendiam. Nah, kalau aktif, yaitu berarti dia anak yang sehat, ngoten. Jadi kalau dia dikatakan nakal, nanti kelamaan
doa itu muncul akan menjadi cah iki nakal. Ngoten. Nggih, jangan pernah menggunakan kata itu. Termasuk di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang mudah dihafal, ada yang perlu perhatian ekstra, ada perlu fokus di dalam kita menghafalkan. Nah, ayat 31 ini termasuk ayat yang fokus. Ini kalau jenengan baru hadir di hari ini, kemudian mempelajari ini, terus kemudian nanti dirasa wah tipe kok yo wangel yo ngapalin Quran karena pas kebetulan bertemu dengan ayat ini. Tapi kalau pas bertemu dengan ayat yang mudah sekali tipe oh penak ya tibae ngoten nggih. Baik. Sekarang kita lanjutkan materi yang penggalan yang berikutnya pada wala yartabal ladzina utul kitab. Nggih. Saya baca terjemahannya, silakan diikuti. Mulai wala yartabal ladzi. Wala dan tidaklah. Yartaba ragu-ragu. Alladzina orang-orang yang utul kitab diberikan kitab. Wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman. Kita ulangi lagi, wala dan tidaklah. Yartaba ragu-ragu. Yartaba itu satu kosakata yang sama dengan raiba. Ya, dzalikal kitabula raiba fih di surat Al-Baqarah, nggih, ayat 2. Alif lam mim dzalikal kitabula raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, raiba, keraguan. Di situ yartaba, ragu-ragu. Kita lanjutkan. Alladzina orang-orang yang utul kitab diberikan kitab. Wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini penjelasan dari penggalan sebelumnya. Kemarin saya ulangi lagi, nggih. Penjelasan dari ayat kemarin kan Allah menyampaikan jumlah malaikat, pinten jumlahnya? 19. Ada beberapa tujuan kenapa Allah menyebutkan jumlah malaikat yang ada di dalam neraka itu 19. Pertama, supaya ayat ini menjadi ujian, fitnah, ujian bagi orang-orang yang kafir. Yang kemudian yang kedua, supaya meyakinkan orang-orang ahli kitab. Nih, orang-orang ahli kitab supaya yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Yang ketiga, supaya bertambah keimanan orang-orang mukmin. Nah, 3 itu kan nih. Nah, kemudian Allah menjelaskan di penggalan yang baru saja kita baca tadi. Dengan demikian wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Dengan demikian maka tidak akan ada lagi keraguan bagi siapa? Bagi orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang beriman. Ngoten. Supaya mereka yakin dan kemudian tidak ada keraguan lagi orang-orang ahli kitab dan orang yang beriman. Ya, itu sampai di situ. Nah, untuk membaca ini kita rangkaikannya mulai wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Ngaten. Saya baca sekarang. Kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yazdadal ladzina amanu imanan ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. Ingatan sampai di situ ya. Kita ulangi lagi, ambil nafas agak cepat 1 2 3.
wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Iya, hati-hati, di atas ada alladzina utul kitaba, di bawah ini juga ada alladzina utul kitaba. Ya, sebenarnya berhenti di utul kitaba itu juga bisa. Ye, tapi karena di atas kita sudah berhenti di utul kitaba, takutnya nanti jumbo, sehingga saya lanjutkan sampai wal mu'minun. Ya, kita baca lagi ye, sebanyak 3 kali, jangan dihafalkan. Lihat mulai wa yazdadal ladzi sampai wal mu'minun 3 kali, ambil nafas 1 2 3. Imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Ambil nafas. Wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba. Sekali lagi. Wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Sekarang saya penggal sampai imanau berhenti di situ, jenengan lihat maknanya. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Lihat maknanya, silakan. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Lagi. Wa yazdadal ladzina amanu wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Lihat maknanya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Lagi lihat maknanya. Wala lagi lihat maknanya. Sebelum ditutup dibaca sekali lagi wa yazdadal ladzi sampai wal mu'minun. 1 kali saja. Siap? 1 2 3. Wa yazdadal silakan ditutup mushafnya. Kita enteng-entengan mawon hari ini 1 baris dulu ya. Berarti ini ada 2 hal. Saya baca yang pertama wa yazdadal ladzi sampai imanau yang sudah jenengan hafalkan kemarin. Yang kemarin sudah jenengan hafalkan itu imana, terakhirnya begitu. Nah, sekarang imanau ngerti nggih? Wa yazdadal ladzina amanu imanau. Silakan. Saya ulangi, perhatikan. Wa dan yazdada bertambah. Alladzina amanu orang-orang yang beriman, yang bertambah apanya? Imanau, imannya bertambah. Wa yazdadal ladzina amanu imanau. Silakan. Wa yazdadal ladzina amanu imanau. Lagi. Wa yazdadal ladzina amanu imanau. Sekali lagi. Wa
kita lanjutkan. Wala yartabal ladzina wala yartabal ladzina. Oh, maaf, tanya panjang nggih. Wala yartabal ladzina. Lagi. Wala dan tidaklah yartaba ragu-ragu alladzina orang-orang yang wala yartabal ladzina lagi utul kitaba wal mu'minun utul kitaba wal mu'minun utul kitaba orang yang diberi kitab wal mu'minun dan orang-orang yang beriman utul kitaba wal mu'minun wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun saya rangkai wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun lagi sekali lagi wa yazdadal ladzina amanu imanan silakan lanjutkan wala satu wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun saya ulangi wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun rangkai wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun ambil nafas wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Ya, saya baca lagi. Hati-hati ada alladzina di situ. Alladzina amanu dan alladzina utul kitaba. Wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Silakan ambil nafas. Wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Lagi dibaca tapi perhatikan di mana jenengan yang lupa, di situ berhenti yang lupa, ingat huruf depannya apa yang membuat lupa. Lagi nggih, saya baca. Wa yazdadal ladzina amanu imanan
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. Tiga kali, siap? Wayazdada 1, 2, 3. Sama nafal? Insya Allah. Sekarang kita ulangi yang kemarin. Wa ma ja'alna 1, 2, 3. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu iman. Sambung. Mas sudah lupa? Baik, ya. Sekarang yang kemarin, ini yang kemarin kemudian digabung dengan yang hari ini. Saya baca dulu. Perhatikan, kalau ada yang lupa langsung berhenti. Oh, ning bagian niki aku sik lupa. Ngoten nggih. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. Kata siap nggih? Wa ma ja'alna 1, 2, 3. Wa ma ja'alna ashaban nari illa iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana
Ngaten. Sekarang untuk penutup pertemuan kita hari ini kita ulang. Cukup 2 kali saja. Nggih, mulai wa ma ja'alna sampai yang terakhir lilladzina amanu wal mu'minun. Nggih, siap. 2 kali saja. 1 2 3. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wa ma ja'al kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Ketawi saya kok sampai lu wancar nih kata nih. Alhamdulillah. Hari ini cukup 1 baris kemauan, 1 penggalan. Silakan digunakan, dirangkaikan dengan ayat penggalan sebelumnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kembali bahwa yang saya ceritakan Inji. Oh ngaten. Oh Inji. Wonten mintukas napa wonten? Oh ngaten nggih. Alhamdulillah wonten sedekahan menika kala menika mangke mugi yang sedekah menika mangke dipun balas dengan rezeki yang lebih barokah, lebih melimpah, dan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan tadi bahwa orang yang beliau yang usianya 84 tahun tadi itu beliau masih menghafalkan juz 30, belum juz 29, bahkan belum sampai surat Al-Muzammil. Tapi beliau sudah menerapkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil, bahwa orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, bacalah di dalam tahajud kalian. Alhamdulillah menika ini sebagai semangat motivasi untuk kita semuanya yang selama ini kita belum melakukan, silakan untuk menyetorkan bacaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat tahajud kita.
Baik, dari saya cukup sekian. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته